Mari kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembukaan Puji Syukur 673. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Kuasa. Pujilah Dia dengan segenap jiwa raga. Hai datanglah bunyi-bunyian serta angkatlah kidung dan nada. Pujilah Tuhan Sang Penguat segala yang melindungi makhluk dengan sayap perkasa. Sungguh besar kurnianya bagimu, tidakkah dikau rasakan? Pujilah Tuhan Allah penggelar kehidupan, yang membesarkan serta memberi kesehatan. Dan ingatlah, telah banyak kali Engkau oleh sayapnya terlindung. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Hening cipta dimulai.
selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh rakyat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merayakan syukur atas kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pernyataan itu timbul dari keyakinan bahwa setiap bangsa berhak atas kemerdekaan dan bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi ini. Pada saat pemakluman kemerdekaan itu, yang dicita-citakan ialah membentuk suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, di bawah suatu pemerintahan yang bertekad memajukan kesejahteraan umum, membina kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Cita-cita luhur inilah juga menjadi cita-cita yang tertuang di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemerdekaan itu adalah suatu karunia dari Allah, tetapi sekaligus juga suatu tugas bagi kita rakyat Indonesia. Kita letakkan tugas itu di atas bahu pemerintah tentunya. Kita dipanggil kepada kemerdekaan. Kita dipanggil untuk menghayati nilai-nilai yang terdapat dalam Injil, di mana Yesus senantiasa mau dan ingin supaya kita menghayatinya, dan juga kalau kita menghayati baik-baik di dalam Pancasila sebagai dasar negara kita. Maka mari saudara-saudari bersama seluruh bangsa dan juga semua yang terkait di hadapan Allah kita datang menyadari apakah kita telah mensyukuri rahmat kemerdekaan ini sekaligus mengisinya dengan kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Mari depannya kita sungguh menyadari hal ini dan mohon pengampunannya, karena seringkali karena ketamakan egoisme, maka apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini tidak tercapai. Kita hening sejenak. Supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
excelsis Deo. Et intera passo minibus bone voluntatis laudamus te benedicibus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam Domine Deus Rex Celestis Deus Pater omnipotens Domine Filii unigenite Iesu Christe Domine Deus Agnus Dei Filius Patris qui tollis peccata mundi miserere nobis qui tollis peccata mundi suscite de peccatione nostra qui sedet dexteram Patris miserere nobis uniam tu solus sanctus tu solus Dominus tu solus Altissimus Iesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Kita juga bawa dalam doa-doa kita, mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, bahkan dalam minggu ini, Bapak Beni Sejaya, Ketua Depa 1 kita, dan Bapak Subomo, serta mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, utamanya Opa Yan Laurin yang sementara dirawat di rumah sakit. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami, dan kami Kau perkenankan untuk merayakannya 80 tahun berlangsung. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya, peperangan, dan bencana alam. Serta teguhkan kami, kuatkan kami anak-anak-Mu yang menantikan kemerdekaan sebagai anak-anak-Mu sendiri yang hidup di alam Ibu Pertiwi ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa bangsa, demikian pula para pegawainya. Dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidup dalam ketulusan hati, tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang
kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabar? Baik, sehat? Puji Tuhan, merdeka. Mantap. Kita sudah 80 tahun merdeka ya. Pertanyaan refleksi, apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Selalu ada yang menjawab belum. Selalu ada yang menjawab belum. Kalau belum, lalu pertanyaannya kenapa itu kita tidak merasa bahwa kita merdeka. Maka dari jawaban itulah masuk dalam kenyataan realitas kehidupan kita. Dan pada prinsipnya bahwa setiap anak manusia membutuhkan kemerdekaan. Merdeka sebagai apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Merdeka sebagai anak-anak Allah. Kita mencoba membahas sedikit soal kemerdekaan ini tentunya. Kalau kita merayakan atau memperingati hari kemerdekaan negara kita pada hari ini, negara Republik Indonesia, maka Republik itu dari kata bahasa Latin res publica yang secara harafi artinya barang umum. Maksudnya menjadi milik bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang memperkenankan kita hidup di negara Republik Indonesia ini, di mana presiden dipilih oleh rakyat dan siapapun dapat menjadi presiden asalkan memenangkan pemilu yang luber dan jurdil. Ya, saya kira itu yang kita hidupi selama ini. Walaupun mungkin kenyataan tidak terlalu seperti itu, tapi itulah yang dicanangkan. Ya, jurdil dan sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Dan mendapatkan suara yang terbanyak, maka dia akan menjadi presiden. Karena itulah pilihan rakyat. Itu artinya republik bukan negara kerajaan, bukan juga negara kekaisaran, bukan negara teokratis, melainkan negara sebagai milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Maka kita sebagai orang-orang Katolik adalah bagian integral dari bangsa dan negara Indonesia sejak bahkan sebelum kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus 45. Pada masa perjuangan kemerdekaan dan pada saat merdeka, kita tahu banyak tokoh agama Katolik yang perjuangkan supaya negara kita ini terbebas dari penjajahan. Maka kita juga mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam membangun bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan peran kita masing-masing. Saya kira kalau hal ini disadari, maka sangat beruntunglah kita yang punya prinsip dan pendasaran di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirik yang kita dengarkan pada kesempatan ini dan setiap tahun hal itu dibacakan dengan sangat indah menasihati para pemimpin dan rakyat untuk bersama-sama memikirkan kepentingan umum dan menjalankan peranannya masing-masing. Pertama, pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban para rakyatnya dan pemerintahan orang arif adalah teratur. Ada program yang jelas dan dilaksanakan sungguh dengan konsekuen. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya. Tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya.
Sungguh benar dan bijaksana nasihat dari putra Sirak itu, amat dalam maknanya dan semua dapat memahaminya sebagai petunjuk yang benar. Hal yang sama dinasihatkan oleh Santo Petrus dalam bacaan kedua. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kalau sungguh dijalankan dengan baik, maka sebenarnya semua berada atau bersifat alkitabiah. Santo Petrus bahkan menasihati kita semua untuk menjadi warga negara yang baik, bukan hanya atas nama, hak, dan kewajiban kita sebagai warga bangsa yang memang seharusnya demikian, melainkan dengan motivasi yang lebih mendalam, yaitu karena Allah yang menciptakan kita dan semua yang kita buat untuk kebersamaan kita menuju kepada kewargaan kedua kita, yaitu hidup mulia bersama dengan Dia. Maka dalam segala tugas dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita tidak melihat kepada orang lain, tetapi melihat kepada Allah yang telah menciptakan kita untuk semakin menumbuh kembangkan seluruh diri kita, bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada hal yang jauh lebih baik demi kebersamaan dan bukan hanya untuk diri sendiri saja. Karena kalau hal itu dibuat Bapak Ibu Saudara terkasih, maka kita memufuk yang berlawanan dengan kebersamaan, yaitu hawa nafsu dan kekuasaan belaka. Mencari nama dan pencitraan diri saja. Tidak ada rasa bahwa mau dan ingin untuk sungguh berkorban demi kemajuan bersama. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, melalui perayaan pada kesempatan ini, kita sungguh diingatkan untuk sungguh mematuhi apa yang menjadi program dan perencanaan pemerintah kita sejauh sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan menurut pengalaman hidup iman di dalam keyakinan yang kita perjuangkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena kewarganegaraan kita yang paling utama dan terutama adalah menjadi anak Allah yang sempurna. Maka dalam KTP kita Bapak Ibu Saudara terkasih ada nama lengkap. Kemudian bangsa juga ditulis di situ. Lalu agama. Dan dengan demikian itu sangat jelas bagi kita bahwa pada saat kita memperjuangkan kehidupan kita di tengah dunia ini, kita harus menyadari bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan dan kita manusia adalah ciptaan yang paling terakhir dan diberikan kuasa kesempurnaan oleh Tuhan sendiri untuk mengolah dunia ini sedemikian lewat tugas dan tanggung jawab yang kita emban masing-masing. Kalau kita mengupayakan itu secara bijak dalam seluruh kehidupan, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil, berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, kepada Allah yang menjadi hak Allah. Paling tidak Bapak Ibu Saudara terkasih, kehidupan duniawi sebagai kehidupan nyata yang kita alami setiap saat, paling tidak menyeimbangkan kehidupan kodrati yang kita perjuangkan, yaitu hidup ilahi bersama dengan sang sumber kehidupan itu sendiri. Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus sangat sejalan dengan semboyan tokoh gereja Katolik yang sudah ditanamkan sejak dari awal, yaitu almarhum Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Indonesia, 100% Katolik. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dengan menghidupi hal itu, maka iman yang hidup adalah iman kekatolikan kita
yang mengungkapkan dan menyatakan iman dalam tugas pekerjaan apapun itu. Kita dipanggil, kita melaksanakan semuanya bukan hanya untuk memenuhi nafkah di dalam dunia ini. Kehidupan di dunia ini, tetapi kita dipanggil untuk kehidupan yang kekal. Sejauh mana hal ini sungguh sudah menjadi perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita refleksikan dan renungkan dalam seluruh perjalanan hidup kita, paling tidak secara garis besar saja seperti itu. Mungkin lewat pengalaman-pengalaman kebersamaan kita di negara ini, lalu jawaban yang kita lontarkan bahwa kita belum merasakan kemerdekaan itu, seringkali hal ini tertuang dalam situasi dan keadaan di mana mungkin masing-masing agama memperjuangkan tentu sesuai dengan kaidahnya dan mungkin penafsiran yang diperjuangkan, sehingga di tempat-tempat yang lain mungkin mereka belum merasa nyaman. Kita masih sering mendengarkan bahwa ada rumah ibadah yang dibongkar, orang dilarang beribadah dan seterusnya. Kalau terjadi seperti ini Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu tetap menjadi pertanyaan kita, kenapa dilarang? Apakah memang dalam relasi dan hubungan satu sama lain, termasuk dengan pemerintah, itu sungguh sudah diupayakan sosialisasi kebersamaan untuk saling bersilaturahim satu sama lain. Dan dengan demikian ada silaturahmi untuk sungguh keluar dari hati, dari rahim kita, untuk menunjukkan hati dan bukan hanya pada nafsu, keinginan kelompok tertentu saja. Saya kira ini tetap menjadi bagian renungan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka kalau kita mengharapkan kedamaian dan ketentraman, mari kita mulai membangun dari diri kita, dari kelompok kita, dan kita upayakan hal itu, kita tetap membuka diri kita bagi orang lain. Dan dengan demikian, apa yang diharapkan dalam kebersamaan setiap kelompok, sebenarnya kerinduan untuk hidup damai dan bahagia, itu menjadi perjuangan. Tetapi seringkali hal itu tidak tercapai pada saat hal ini sudah mulai miring. Dan mungkin itulah yang seringkali tertuang dalam perasaan emosional kita, lalu mengatakan, ini bodoh. Ya, seringkali hal itu bisa muncul dalam kehidupan. Bahkan orang yang ingin kita hormati dan junjung tinggi dalam kehidupan, seringkali juga karena rasa dongkol dalam diri kita, lalu kita mengatakan, bodoh dan seterusnya. Sungguh kearifan dibutuhkan dan kebijaksanaan untuk membantu suatu tugas dan menyadari semuanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Kearifan dan kebijaksanaan tidak muncul begitu saja tanpa ada relasi dan hubungan dengan Tuhan yang sungguh dalam. Maka imanlah yang sebenarnya memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi seluruh peristiwa kehidupan ini. Mudah-mudahan dalam mengisi kemerdekaan, iman kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Salah satu keprihatinan yang seringkali muncul dalam benak pikiran saya seringkali berjumpa dengan orang-orang yang mengatakan, sedikit ini menjadi bahan refleksi yang saya lemparkan kepada kita. Semua agama itu sama saja, Pastor. Saya hanya mengangguk. Seandainya semua agama itu sama saja, maka mungkin secara manusiawi itu agak sulit. Seandainya kehidupan Firdaus itu tetap terjaga sejak dari awal, mungkin akan seperti itu. Tetapi ternyata dan kenyataan bahwa ternyata manusia melanggar perintah Tuhan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa, terpecahlah kita manusia. Maka kita berdiri atas pikiran, perasaan dan hati kita masing-masing, tetap diliputi oleh kebebasan untuk mau dan ingin terus menerus mencari dan mencari kebebasan sebagai anak Allah
untuk mengungkapkan bahwa kita mau merdeka. Dan kemerdekaan sesungguhnya adalah persatuan sepenuhnya dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga baik bahwa kita menghidupi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, berikan kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, kepada Allah yang menjadi hak kaisar, dan dengan demikian kita menghidupi apa yang menjadi panggilan kita menuju kepada kesejahteraan. Dalam Mazmur yang kita daraskan, kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan menjawab renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Allah yang mencintai tanah air kita. Semoga kita semua diberkati olehnya, serta diberi anugerah mengabdi kepadanya, dan mengabdi satu sama lain dengan bebas merdeka. Marilah berdoa, Tuhan jadikanlah kami benar-benar merdeka. Tuhan jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi gereja di tanah air kita, ya Bapa, semoga semua saudara kami sebangsa dan setanah air menampakkan wajah Kristus dalam menghayati Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan setia kepada hati nurani, jauh dari segala kemunafikan, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa, serta melibatkan diri demi hak-hak asasi dan kejujuran. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi seluruh bangsa kita, bahkan orang yang terkecil sekalipun, ya Bapa, semoga kami semua ikut memikirkan kepentingan umum serta memilih pemimpin-pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, dan kompeten. Semoga kami semua menghormati hukum dan peraturan yang adil serta mengusahakan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi penganut dari berbagai agama serta golongan politik, ya Bapa, semoga kami semua belajar saling menghargai dan saling menerima, hidup bersama secara damai, serta membangun bersama-sama suatu negara yang rukun, adil, dan sejahtera. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi tanah air kita yang begitu indah dan kaya akan sumber daya manusia serta sumber daya alam, ya Bapa, semoga kami semua mempergunakan bakat-bakat kami untuk membangun negara kami serta menjadi pengelola yang baik terhadap kekayaan alam Indonesia. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini, kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing dan meneguhkan kami untuk boleh mengisi kemerdekaan bangsa kami yang sudah 80 tahun merdeka. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, utamanya Bapak Beni Sijaya dan Bapak Supomo, dan mereka yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Semoga rahmat usia dan bertambahnya usia bagi orang tua saudara-saudara kami ini membuat mereka hidup semakin bijak, penuh kesetiaan dan ketaatan dalam tugas dan pelayanan yang Kau percayakan, serta senantiasa menjadi tanda kehadiran-Mu bagi keluarga setiap di tengah masyarakat dan dalam tugas pekerjaan, sehingga siapapun yang bekerja sama dengan senantiasa boleh menemukan kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih orang tua Opa Ian Laurin yang masih sementara dirawat di rumah sakit Siloam. Semoga dengan berkat-Mu menguatkan orang tua kami ini. Kau nyatakan dalam diri para dokter, para perawat, suster dan siapa saja yang menanganinya, sehingga melalui mereka dan lewat pengetahuan yang dimilikinya dan berikan yang terbaik bagi orang tua kami untuk boleh memperoleh kembali kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri. Kuatkan seluruh keluarga yang dengan setia dan sabar mendampinginya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senada panahlah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Demikianlah ya Bapa doa dan harapan kami. Berkati kami, berkati bangsa kami. Jadilah pelindung dan penyelamat kami, sumber kebahagiaan dan harapan kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Berdoalah saudara-saudari sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai korban syukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun juga bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau membebaskan umat pilihanmu dari penindasan dan penjajahan untuk hidup merdeka di tanah yang Engkau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepadamu. Maka dengan gembira bersama paduan suara para malaikat kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya. Seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allah. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini untuk mengisi kemerdekaan bangsa kami yang sudah merdeka 80 tahun. Juga mereka kami yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Agustus 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 9 Agustus, 9 dan 10 Agustus 2025 sebesar Rp17.890.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp9.450.000. Kolekte misa requiem Rp43.000. Kolekte misa arwah Bapak Edi Liyadi Rp300.000. Kolekte misa requiem Oma Martina Rp300.000. Kolekte misa perkawinan Rp1.249.000. Sumbangan dari JSM sebesar Rp1.500.000. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 atau pukul 8 malam di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Edward Wiranata dengan Yunita Ciawanto. Pengumuman yang ketiga, Canisius Bau Mafenat dengan Angelina Leuf Sonbai. Pengumuman kedua, Damianus Iren dengan Angelina Gonda. Pengumuman pertama, Raymond Ferdinand dengan Jessica Karia. Pengumuman pertama. Seksi liturgi mengundang saudara-saudari sekalian, seluruh petugas liturgi dalam lingkup Paroki Kristus Raja Andalas untuk mengikuti pembekalan atau pelatihan petugas liturgi yang akan berlangsung mulai hari Kamis 4 September jam 7 malam hingga misa bersama penutupan kegiatan hari Minggu tanggal 7 September jam 5 sore. Para petugas liturgi, prodiakon, PPA, PSA, pemazmur, dirihen, organis, dan anggota KOR diharapkan mendaftarkan diri lewat koordinator masing-masing. Pukat Kams bersama Studio Vokalia Makassar mengadakan pertunjukan drama musikal dengan live orkestra dengan judul A Star is Born. Drama musikal ini untuk mendukung pembiayaan pendidikan guru di KAMS. Pagelaran akan diadakan pada hari Sabtu 2 September di Ballroom Theater Pinisi, Universitas Negeri Makassar dengan jadwal show. Show pertama jam 15 sampai jam 5 sore, show kedua jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Tiket dapat dibeli melalui QR Code yang terdapat di spanduk dan X-banner di pintu lift. Mari berdonasi sambil menikmati pagelaran seni drama musikal. Perlu kita ketahui tiket masih banyak yang belum terjual. Mohon bantuannya.
Sehubungan dengan kebangunan rohani Katolik KRK dengan tema Alive yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Agustus di 4 Point Hotel, Lily Hall, Makassar, pukul 6 sore sampai selesai. Pembicara oleh Romo Albertus Joni SCJ. Maka kami mengundang umat sekalian untuk bisa hadir di dalam KRK yang kami adakan. Adapun harga tiket 75.000 per tiket dan sudah termasuk makan malam dari Hotel 4 Point. Demikian undangan ini, atas kehadiran kami ucapkan terima kasih. Pengumuman terakhir, KAM Wanita Berhikmat Katolik Angkatan ke-10 akan diadakan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2025 di Hotel Swiss Bell Boulevard. Untuk pendaftaran dapat menghubungi kontak person yang tercantum. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih atas perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, lektor pembaca pemazmur, Prodekon Pembaik Komuni, PPA, Dirigen bersama organis, dan secara kelompok KOR yang boleh melayan pada kesempatan ini. Kelompok dekorasi dan sound system yang tentu sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya perayaan yang dirayakan pada malam hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.